Dur nggak mau, yang lain-lain nggak mau. Akhirnya Gus Mus yang dikorbankan untuk menghadap Kiai As'ad. Dan Kiai As'ad langsung kenapa enggak mau terima asas tunggal ini, kata Kiai As'ad. Ya kata Gus Mus waktu itu, ya kita kan bukannya mau menerima atau menolak, tapi kita mau mendudukkan secara proporsional. Pak Harto enggak butuh itu, Pak Harto itu butuhnya pokoknya supaya kita terima. Kata Gus Mus, ya kita kan enggak harus menuruti sebuah kemauan Pak Harto. Ya kalau ada apa-apa gimana? Kalau Pak Harto enggak terima gimana? Kata Gus Mus, masa sebesar ini Pak Harto berani melakukan sesuatu kepada NU? Pasti kan dia tidak berani. Nah kalau berani siapa yang tanggung jawab? Kalau Pak Harto berani siapa yang tanggung jawab? Kata Kiai satu. Jadi pertanyaan itu dibalik sama Gus Mus. Kalau ini kita nyatakan kita terima, siapa yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan umat? Kata Kiai satu, saya. Dulu itu saya itu seniman. Jadi, dulu itu saya nulis puisi, nulis cerpen gitu, melamun banyak-banyak gitu. Sampai berkesimpulan bahwa sudah waktunya berhenti melamun dan mulai berpikir tentang hal-hal nyata gitu. Maka saya lalu sekolah sosiologi dan berhenti membuat cerpen dan lain-lain. Tapi setelah sekolah di sosiologi, saya kemudian mengambil keputusan bahwa sudah waktunya berhenti bicara dan mulai bertindak. Dan tapi yang pertama kali saya belajar tentang bertindak itu adalah perlunya membuat provokasi. Gitu. Ya kalau saya terdengar provokatif karena memang itu keahlian saya agak cukup lama itu. Jadi ya, dan satu hal yang saya pelajari, yang saya belajar langsung ini, benar-benar pakai sanad saya ini, dari Gus Dur, bahwa kontroversi itu membuka peluang. Jadi kadang-kadang kita bisa menjadikan kontroversi itu sebagai strategi supaya peluang terbuka. Nah, saya sering membuat pernyataan-pernyataan pendek yang menciptakan kontroversi yang memang saya sengaja, karena saya berharap dengan kontroversi itu lalu orang melakukan dialog sendiri tentang ini gitu. Karena saya yakin sebanyak orang mencaci maki saya pasti ada banyak juga yang membela saya gitu. Dua-duanya sama-sama berpikir gitu. Gimana caranya mencaci dan gimana caranya membela gitu. Nah, yang saya belajar dari Gus Dur adalah bahwa proses ini bisa mencerahkan, bisa menciptakan pencerahan kepada publik gitu. Kalau kita beruntung. Nah, kemudian kenapa saya membuat narasi seperti yang saya tulis di buku ini? Jadi gini, ini sebetulnya soal narasi. Ketika kita punya visi, ketika kita berpikir tentang visi, maka kita harus punya narasi untuk mendukung visi itu. Kenapa Kiai As'ad membuat narasi tentang mengantarkan tongkat dan tasbih itu? Karena beliau punya visi. Apakah narasinya itu benar atau enggak penting. Yang penting visinya. Gitu. Yang penting visinya. Dan ini seringkali terjadi. Itu kan yang terjadi di Situbondo itu waktu Muktamar itu, komisi rekomendasi tentang asas tunggal. Itu aslinya draft awalnya menolak asas tunggal. Atau bukan menolak, tapi tidak membuat pernyataan menerima. Jadi hanya membuat ya argumentasi begini begitu yang tidak menerima tapi juga tidak menolak. Nah, tapi karena di dalam komisi itu ada intelnya Kiai As'ad, yaitu Pak
Pak Anwar Nuris yang kemudian lapor ke Asad, akhirnya ke Asad panggil komisi itu untuk menghadap, tapi nggak ada yang mau. Gus Dur nggak mau, ketua komisinya Gus Dur. Gus Dur nggak mau, yang lain-lain nggak mau. Akhirnya Gus Mus yang dikorbankan untuk menghadap Kiai Asad. Dan Kiai Asad langsung kenapa enggak mau terima asas tunggal ini, kata Kiai Asad. Ya kata Gus Mus waktu itu, ya kita kan bukannya mau menerima atau menolak, tapi kita mau mendudukkan secara proporsional. Pak Harto enggak butuh itu, Pak Harto itu butuhnya pokoknya supaya kita terima. Kata Gus Mus, ya kita kan enggak harus menuruti sebuah kemauan Pak Harto. Ya kalau ada apa-apa gimana? Kalau Pak Harto enggak terima gimana? Kata Gus Mus, masa sebesar ini Pak Harto berani melakukan sesuatu kepada NU? Pasti kan dia enggak berani. Nah kalau berani siapa yang tanggung jawab? Kalau Pak Harto berani siapa yang tanggung jawab? Kata Kiai Asad itu. Nah, pertanyaan itu dibalik sama Gus Mus. Nah kalau kita terima, jadi Kiai Asad gini. Kalau Pak Harto berani, lalu siapa yang tanggung jawab kepada Allah dan kepada umat? Nah, dibalik sama Gus Mus. Kalau ini kita nyatakan kita terima, siapa yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan umat? Kata saya. Saya. Dan akhirnya ya sudah, terima begitu saja. Karena sudah ada yang tanggung jawab. Jadi itu kayak gitu. Dan ini berkali-kali. Seperti ketika Kiai Wahab ngotot NU keluar dari Masyumi dan bikin partai sendiri. Itu juga begitu. Kiai-kiai yang bantah itu enak saja. Allah sudah nggak usah ikut-ikutan kamu, itu bacaanmu kitab terbitan Menara Kudus, kata bilang. Aku ini bacaanku kitab Mesir, kata yang bilang gitu. Jadi seenaknya begitu. Nah itu bisa jadi kajian sendiri soal otoritas ini. Jadi ini ada otoritas Kiai Wahab yang sampai sekarang nggak ada loh yang bisa kasih argumen fikih itu. Kenapa bolehnya keluar dari Masyumi itu loh. Itu argumen fikihnya gimana coba? Nggak ada yang bikin sampai sekarang. Tapi kiai-kiai semuanya ini sebagian besar terima gitu ya. Nah, maka menurut saya itu soal narasi. Jadi karena kita perlu narasi untuk mendukung satu visi. Dan menurut saya narasi yang saya buat ini wajib, Pak. Wajib. Karena apa? Kalau tidak, maka NU ini extinct. Tanpa narasi baru ini, NU akan irrelevant, kehilangan relevansinya sama sekali. Gitu. Nah, ini adalah sebetulnya upaya survival gitu, buat saya. Bagaimana supaya NU ini survive, tetap hidup gitu. Makanya saya cerita di sini soal tajdid itu, karena saya dengar sendiri itu. Adiknya kakek saya Kiai Bisri Mustafa itu punya adik namanya Kiai Misbah Mustafa. Tahun 90-an tuh saya sowan beliau katakan NU masih ada ini maksa, katanya. NU hari ini masih ada ini maksa. Karena likul ummatin ajal. Kita aja lu wala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Nah, saya kan mengkait-kaitkan ini dengan kenapa ini disebut ajal? Karena saya kira Kiai Misbah itu tadinya berharap bahwa NU ini membawa fenomena tajdid bagi umat. Gitu. Tapi setelah lewat abad tidak terjadi apa-apa. Gitu. Jadi dari abad ke-14 sampai abad
ke-15 itu tidak terjadi apa-apa. Tadinya itu banyak orang berharap abad 15 itu. Dan tidak terjadi apa-apa dengan NU. Nah karena tidak terjadi apa-apa, makanya Kiai Misbah berpikir ya berarti ajal gitu. Kalau masih ada itu ya maksa aja gitu. Nah coba lalu saya bandingkan dengan tafsir ala Kiai Maimun Zubair bahwa Rok Sukul Lima Aden itu antara 40-50, bukan awalul mi'ah gitu. Itu umumnya kayak saya sendiri kayak Bisri Mustafa itu nganggapnya awal apa Rasul mi'ah itu ya awal mi'ah gitu. Di tahun 77 itu kayak kakek saya pernah berkata, sudahlah tenang saja, sebentar lagi ini akan datang Mujadid. 77 itu kan berarti tahun 1000 akhir 1300-an ya, mau masuk 1400. Karena menganggap bahwa Rasul Mi'ah itu awal Mi'ah. Tapi tafsirnya Kiai Maimun itu Rasul Mi'ah itu antara 40 sampai 50. Itu Rasul Mi'ah. Kenapa? Karena itu Rasulullah Muhammad dan Rasulullah itu maulidu di Makkah wa hijratul Madinah Sultanu Bisyam. Dan Sultan Bisyam itu persis tahun 40 Hijrah. Persis tahun 40 Hijrah. Itu Kiai Maimun. Gitu. Gitu. Nah, ya silakan ditelusuri tahun 140 ada apa, tahun ini ada apa. Silakan diterusi. Dan kenapa antara 40 dan 50? Karena jelas bahwa tahun hijrah itu bukan persis awal dari keberadaan apa namanya, eksistensi peradaban Islam lah kira. Bukan persis, itu hanya Sayyidina Umar membuat tonggak momentum gitu saja. Makanya Kiai Maimun menyebutnya antara 40 50. Lah ini yang narasi yang saya cari. Karena NU itu lahir 1344 gitu. Persis antara 40 50. Nah sekarang kita ini 1443 mau 44. Nah daripada kita ajal kan lebih baik tajdid kita ini. Pilihannya ini mau ajal atau mau tajdid gitu. Maka menurut saya ini wajib lah. Masa kita mau memilih ajal? Perintahnya jelas wala tulqu biaidikum bila tahluka kan gitu. Daripada ajal kita harus wajib pilih tajdid. Kemudian apa relevansinya buat kalangan di luar NU? Relevansinya adalah bahwa karena kita dengan narasi tadi, dengan narasi peradaban ini, maka NU ini bersedia mengabdikan diri kepada umat manusia secara inklusif. Maka saya bahas tentang khidmah inklusif di sini. Nah, kenapa? Karena pertama karena mengidentifikasi mana yang NU, mana yang enggak itu susah gitu, sulit. Ini yang orang NU, ini di ruangan ini aja yang NU beneran apa yang enggak juga susah ini. Semuanya ngaku NU. Itu yang pertama. Dan kedua karena visi peradaban tadi. Untuk kepentingan praktis bagi cabang-cabang kita di NU, daripada berpikir ini kepentingan umat kita ini apa, ya susah. Mengidentifikasi orang NU-nya mana aja susah. Kalau subjeknya sulit diidentifikasi, kepentingannya juga sulit diidentifikasi. Daripada repot-repot, ya sudah. Semuanya aja gitu. Kepentingan kemanusiaan aja kita usung gitu. Dan ini berarti sesuai dengan visi tentang peradaban itu. Nah kemudian kekuatannya apa? Kekuatan yang kita andalkan apa? Kekuatan yang kita andalkan adalah bukan, jadi gini, ada satu pandangan dari kelompok Karomiyah yang dikutip oleh Imam Ghazali. Dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab itu apa namanya, Minhajul Abidin itu. Jadi gampangannya saya tidak hafal bahasa Arabnya, pokoknya mendekatlah
kau tidak bisa mendekat kepada Allah dengan ibadahmu. Karena ada lebih banyak orang yang jauh lebih mulia darimu, dengan ibadah yang lebih baik darimu, lebih banyak darimu. Kamu mau bersaing mereka itu tidak mungkin. Maka mendekatlah kepada Allah dengan butuhmu kepadanya. Ini menarik sekali. Dan ini dari Imam Ghazali mengekspresikan kekaguman, padahal Karomiyah ini termasuk tidak mutabar, tapi toh punya pikiran yang luar biasa indah. Gitu. Nah, kekuatan itu bukan hanya timbul dari apa yang dipunyai, tapi bisa timbul dari apa yang diminta. Karena kadang-kadang kalau apa yang kita minta itu sebetulnya adalah jalan keluar dari kesulitan semua orang, itu menjadi kekuatan kita. Hari ini semua pihak stakeholder peradaban yang ada sekarang ini mereka terlibat dalam kemelut sedemikian rupa sehingga terjadi gridlock. Semua pihak yang terlibat itu nggak tahu mau kemana gitu. Terkunci satu sama lain, ada gridlock, jadi nggak bisa gerak, nggak bisa keluar dari kemelut, nggak bisa memulai upayanya, dan kalau berusaha mulai juga tidak kredibel, wong dia pihak. Gitu. Nah, eloknya NU dan Indonesia ini relatif independen dari kemelut-kemelut yang terjadi, sehingga punya kredibilitas untuk mengusulkan solusi. Dan usulan solusi itu tidak harus berupa apa istilahnya, sesuatu yang diberikan, tapi bisa berupa tuntutan, demand. Seperti demand yang diungkapkan oleh para pendiri Indonesia agar dunia ini punya tatanan yang baru yang menghargai kemerdekaan segala bangsa. Kan itu yang diminta. Itu demand. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan dialah hak segala bangsa, seterusnya. Nah, ini bisa jadi kekuatan karena sebetulnya semua orang butuh tuntutan ini. Semua orang butuh mendengarkan tuntutan ini dan butuh ada pihak yang kredibel untuk memulai manuver-manuver ke arah terwujudnya tuntutan itu, yaitu tata dunia yang sungguh-sungguh harmonis dan adil, yang didasarkan atas penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat di antara sesama manusia. Saya kira itu kekuatan kita, kekuatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia untuk membangun, untuk merintis peradaban. Nah, sementara yang lain-lain itu dunia yang berubah dengan cepat kok. Sampean sekarang berpikir kekuatan politik itu, kan politik itu apa hari ini coba? Itu semakin nggak karu-karuan sudah ini. Wujud kekuatan politik itu sendiri itu akan tertransformasikan menjadi wujud yang mungkin tidak dikenal pada waktu yang lalu. Begitu juga kekuatan militer. Apa kekuatan militer itu? Apakah yang punya senjata nuklir apa itu sudah pasti mutlak menjadi kekuatan militer? Keadaan zaman sekarang ini gimana? Kalau dihack lalu digunakan oleh pihak lain gimana? Pokoknya ini sudah tidak ada yang jelas hari ini. Maka menurut saya yang paling jelas hari ini adalah kebutuhan bersama dari seluruh umat manusia. Dan kekuatan paling besar untuk merintis peradaban itu adalah kredibilitas. Kredibilitas bahwa kita memang sungguh-sungguh dengan jujur mengajak kepada kebaikan untuk semua orang. Itu kekuatan terbesar yang sebetulnya akan paling berpengaruh dalam dinamika mendatang.